Jamaah juga banyak yang kenal tadi, Ustadz Solmed. Aku matuke ge julukan apa aku? Ustadz apa aku? Saya hari-hari ini lagi dihujat orang-orang gara-gara banyak jamaah saya datang ke sini bawa mobil bagus. Hari ini itu saya sering dihujat Ustadz Duniawi katanya. Padahal lebih kayak Ustadz Solmed daripada saya. Wah, ini luar biasa, Ustadz Solmed kaya. Tadi tak ceritai, saya itu sering dihujat katanya jual agama, padahal saya itu grosir. Bayangkan, saya pelan-pelan saya colong, saya bilang sama istri, ini rupanya amalannya Gus Ikdam. Saya kira beliau mau ceramah, mau bilangin saya atau bahkan mengkritik saya, malah waduh terlalu memuji saya sampai kopiah saya nggak muat ini tadi, Ustaz. Jadi alhamdulillah Ustadz, di sini itu setiap kegiatan Senin malam Selasa ataupun Kamis malam Jumat, sound system yang ada di luar itu kita nggak pernah nyewa. Jadi sound itu datang sendiri. Mereka memiliki keyakinan berkah dari jamaah-jamaah yang membaca sholawat, dari jamaah-jamaah yang tholabul ilmi, mereka mendapatkan berkah. Bahkan biasanya itu ada 10 rental sound, 7 rental sound, seperti itu di sini. Alhamdulillah. Jadi saya itu cuma punya sound ini, depan ini dok. Kalau nggak ada yang khidmah, ya udah jamaah lihat layar dok. Nah, nggak bisa denger mungkin. Ya semoga sound yang ikut khidmah ini diganti rezeki yang lebih banyak dan barokah. Usahanya dilancarkan oleh Allah, keluarganya diberkahi oleh Allah, dan keturunannya minas solihin, ahlil ilmi wa ahlil khair. Dan alhamdulillah yang saya hormati pada malam hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu dari jauh. Bahkan beliau bilang bahwasanya jauh-jauh dari Jakarta, tujuannya hanya ke sini, bahkan nanti setelah ke sini mau langsung kembali ke Jakarta lagi karena besok-besok itu ada jadwal dakwah. Beliau adalah Ustadz Solmed. Dan beliau tidak sendirian, beliau hadir pada malam hari ini di sini bersama istri beliau, istri tercinta beliau. Wah, pernah lihat Ustadz Solmed? Pernah? Di mana? TV di Indosiar. Dan saya saya nggak tahu ini tadi tiba-tiba dikabari kakak saya Gus Dalhar bilang ada Ustadz Solmed. Oh ternyata Ustadz yang ada di TV itu. Kalau Gus Ikdam itu kan hanya ada di TikTok. Tapi kalau Ustadz Solmed ini di TV, di Indosiar. Wah luar biasa. Semoga Ustadz Solmed ini senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam dakwahnya semoga beliau senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga para jamaah yang mendengarkan dakwahnya Ustadz Solmed mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Neng sudah datang ke sini. Bahkan saya tadi, Ustadz Solmed ini padahal aslinya Sumatera mana ya? Sumatera Utara. Sumatera Utara ya, Utara. Istri beliau Betawi. Nah, tadi istri beliau itu tak tanya, paham bahasa Jawa nih? Enggak paham. Enggak paham, tapi mau datang ke desa kayak gini, bahkan tadi waktu keliling, masya Allah luar biasa. Tapi jamaah juga banyak yang kenal tadi, Ustadz Solmed. Aku matuke ge julukan apa aku? Ustadz apa aku?
Saya hari-hari ini lagi dihujat orang-orang gara-gara banyak jamaah saya datang ke sini bawa mobil bagus. Hari ini itu saya sering dihujat Ustadz Duniawi katanya. Padahal lebih kayak Ustadz Solmed daripada saya. Wah, ini luar biasa, Ustadz Solmed ini kaya. Tadi tak ceritai, saya itu sering dihujat katanya jual agama, padahal saya itu grosir. Kata Ustadz Solmed, oh iya Gus, agen malahan. Di grosir. Alhamdulillah luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah, semoga silaturahmi ini diridhoi oleh Allah dan membawa barokah. Ya Allah, luar biasa. Beliau putranya itu mondok di Pondok Pesantren An-Nur 2 Malang, Gus Zen, yang pernah bikin puisi di sini itu loh. Gus Zen yang agak gemuk, itu mondok di sana. Lah ini tadi langsung ke sini sama Ustadz Zambroni. Masya Allah luar biasa. Ustadz Solmed, kok kenal aku ya Ustadz Solmed ya? Padahal kita belum masuk TV kita. Dan saya memang nggak bisa, kalau ditawarin TV saya nggak bisa, sulit, bingung mau bahasa Indonesia itu sulit saya itu, karena terbiasa bahasa Inggris. Saya pernah Ramadan itu diajak syuting sama JTV itu, di meniti, kalau di TV itu di meniti berapa menit harus selesai. Waduh, ngaji kayak dikejar jam, sulit ya. Wis bar ya. Karena nggak telaten, karena kita terbiasa ini ya, kalau malam Jumat pakai baju putih kelihatan soleh kayak gini. Ini tadi kalau di rumah kelihatan garangan semua. Lah, Ustadz Solmed bingung tadi, garangan itu apa Gus? Garangan itu apa? Bingung Ustadz Solmed ini. Makhluk astral. Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua keberkahan kehadiran beliau ini membawa barokah untuk kita semua. Semoga kita ketularan suksesnya beliau, istiqomahnya beliau ini. Alhamdulillah. Ini nanti izin ketularan apa? Wah, katanya ketularan bojone sing ayu jadi. Maksudnya biar ketularan istri cantik katanya. Tahu aja matanya ini. Oh, berarti meripatmu sehat. Apik saya. Alhamdulillah. Pokok sudah bisa tertawa ini sudah istimewa ini. Karena saya yakin Ustadz yang hadir di sini itu tidak semuanya dari orang berada, dari orang apa. Makanya kalau doa di majelis ini itu sangat mustajabah. Karena banyak orang susah di sini. Jadi doanya mustajabah. Dakwatul madlumi mustajabah. Doanya orang teraniaya, orang susah itu kan mustajabah. Walau kafiron, walaupun itu orang kafir. Nah, di sini kalau malam Jumat ini nggak ada orang kafir, adanya Islam KTP. Alhamdulillah. Cek dulu mic-nya yang enak. Ustadz Solmed ini luas ini kalau ngaji pakai bahasa Indonesia, nggak kayak saya ini. Izin ya Ustadz, kasih ilmu ini, garangan-garangan ini Ustadz, silakanlah. Mohon maaf Ustadz, monggo. Ngapunten. Saya duduk aja ya, menemani Gus Ikdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Guru kita semua yang kita sayangi, kita cintai, dan senantiasa kita doakan.
Gus Ikdam beserta Ibu Nyai, beserta istri tercinta dan keluarga besar. Semoga senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah jadikan beliau pelita di dalam kehidupan kita semuanya, menjadi penerang dalam setiap langkah dengan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para pengurus, para ustadz, para gus yang ada di Sabilut Taubah, markas para pendosa. Begitu ya Gus ya. Ini termasuk yang ngomong ini pendosa juga ini. Kalau nggak jadi pendosa besok ngaku nabi saya sudah. Bahaya itu. Ya. Jadi lebih baik kita ngaku pendosa supaya kita nggak ngaku nabi. Nah, kalau sampai nggak punya dosa bahaya itu. Ya, ini yang ngomong jangan-jangan lebih banyak dosanya daripada garangan ini Gus. Alhamdulillah saya dan istri datang. Mungkin kalau saya munculnya setiap subuh dan setiap Ramadan di Indosiar Gus. Tapi kalau Gus Ikdam tuh setiap saat lewat mulu di HP saya. Tepuk tangan. Jadi kalau mau bicara populer, Gus Ikdam tuh lebih populer daripada saya. Kalau saya jamnya tertentu, harinya tertentu, waktunya tertentu, yang bangun juga tertentu. Biasanya nenek-nenek tuh yang bangun subuh-subuh. Tapi kalau Gus Ikdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial, siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Ikdam, tepuk tangan dong. Justru saya dan istri, ini istri saya ini, ya kebetulan istri saya 3. Anaknya, anaknya Gus. Hampir mau dilempar sama ibu-ibu dari belakang. Anaknya 3 dan insya Allah yang 2 kembar akan pesantren tahun ini insya Allah Gus, doanya di An-Nur 2 Malang, apa Bulu Lawang. Hah? Ya betul ya Pak Ustadz ya, Bulu Lawang. Insya Allah mudah-mudahan kuat, kami diberikan oleh Allah dan juga anak-anak kami juga diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Nah, ini ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit, nyuri ilmu, nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Ikdam, disitulah saya curi. Beliau nggak ngasih, tapi saya curi, halal ya Gus ya. Apa yang saya curi? Bagaimana amaliyah beliau, muter, menyapa, menegur, walau sekedar senyum, walau sekedar salam, walau sekedar menjawab apa yang disampaikan oleh ibu, bapak, bahkan anak-anak kecil. Dikasih duit, dikasih uang buat jajan. Menurut kita mungkin sederhana, menurut kita mungkin kecil, tapi di mata Allah dan Rasulnya itu adalah amalan besar. Kenapa?
Karena banyak orang bercita-cita, nanti kalau saya duitnya banyak, baru saya kasih orang. Beliau 5.000 per orang, cuman kalinya 10.000. Tapi 5.000 itu dibagiin satu-satu setiap ketemu anak-anak kecil. Kita ini ngebagi nunggu duitnya 100.000. Malu saya masa ngasih 5.000. Tar kalau punya 100.000, tar kalau punya 1 juta, tar kalau punya 10 juta. Begitu punya 10 juta, kita nggak ngasih anak lagi, tapi ngasih showroom. Niatnya nunggu besar baru beramal. Pada akhirnya banyak orang tertipu sampai mati. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak dia amalkan. Tapi beliau tadi Masya Allah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Anak-anak kecil gembira, senang, idkhulus surur, menyenangkan hati orang. Itu yang mahal, dan itulah yang menjadi kafarat, penghapus. Bagaimana ada seorang ayah datang kepada Nabi ngadu kan tentang dosa-dosanya, ketika ditanya nggak mau nyebut, mungkin karena malu. Akhirnya pulang nih orang. Datang malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi, ternyata orang itu sudah diampuni oleh Allah. Apa kafaratnya? Menyenangkan anaknya. Anaknya di rumah dibawain makulat, makanan ringan, receh. Apa di sini makanan yang murah, Gus? Kira-kira pecel. Pecel apalagi? Pak, lemper. Coba saya mau tanya nih, banyak nggak orang tua, bapak yang malu bawain pecel atau pisang goreng atau lemper sama anaknya? Oh, nanti kalau punya duit beli ayam pop, rock, dangdut, jazz baru. Nungguin punya uang beli ayam pop baru. Niat nyenengin anak pulang ke rumah. Padahal pisang goreng aja bisa menghapus dosa. Padahal pecel martabak yang murah, atau ada rambut nenek-nenek, tahu rambut nenek-nenek? Macam gulali, kita malu bawanya. Masa buat anak cuma gulali, masa buat anak cuma permen, malu. Ternyata gulali yang murah, permen yang murah, mungkin anggur yang hanya sekedar 3 butir, jeruk yang hanya 1 buah, itu yang kita malu membawanya karena kita anggap remeh. Ternyata itu yang menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah. Makanya tadi saya diajak keliling sama Gus Ikdam. Saya bilang, Gus, ya Allah, Gus modal enggak. Artinya beliau punya uang, tidak modalin pedagang, tidak. Malah Gus bilang, saya malah nggak punya warung di sini. Tapi berapa keluarga yang hidup bisa makan anaknya, bisa makan istrinya, mungkin bisa bayar hutang dan selamat dari kecelakaan ekonomi sebab adanya Sabilut Taubah yang diadakan oleh beliau di markas ini. Bayangkan, saya pelan-pelan saya colong, saya bilang sama istri, ini rupanya amalannya Gus Ikdam. Itu yang dagang baju, yang dagang air, yang dagang kue, yang dagang makanan. Beliau nggak modalin, beliau hanya modal waktu dan ilmu setiap Senin dan Kamis, ya Gus.
Berapa ribu orang yang ekonominya hidup, anaknya bisa sekolah, istrinya bisa nambah. Lo baru pisang goreng laku aja mau nambah lo. Ini garangan emang bener-bener nih Gus. Baru jual pisang goreng laku sehari udah mau nambah istrinya. Bayangkan beliau bukan mengeluarkan, kalau dihitung itu berapa puluh miliar orang bisa dagang di sini. Beliau nggak ngeluarin uang puluhan miliar untuk modalin orang punya usaha, cukup modal waktu. Senin Kamis ribuan orang selamat ekonominya. Kelihatannya sepele. Kita berpikir, tar kalau ada uang baru kita bantu, tar kalau ada uang baru kita berikan, tar kalau ada uang baru kita kasih modal. Ternyata menyelamatkan ekonomi orang tidak selalu dengan uang. Beliau dengan waktu dan ilmu yang disiapkan, ribuan orang selamat ekonomi keluarganya. Makanya datang ke sini bawa uang, pulang pada jajan. Tahu jajan? Belanja. Beli pisang goreng tadi biar tukangnya bisa kawin lagi. Waktunya besok dia jualan di depan, nggak jadi duduk di sini. Beli walaupun cuman makanan murah, nggak usah malu, bawa ke rumah kasih anak. Itu yang bikin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat tadi itu menunjukkan orang ini mau cerita ke Nabi tentang dosanya, dia malu, nggak mau cerita. Itu menunjukkan bisa jadi dosa yang dilakukan begitu besar atau dosa yang dilakukan begitu memalukan sehingga dia tidak berani menyampaikan kepada Nabi. Tapi ternyata kabar datang dari Jibril hanya dengan makanan ringan buat anaknya. Dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah. Makanya yang dagang di sini nggak ada yang dagang mobil. Ya ada dagangnya dagang murah semua. Dagang kain, dagang air, dagang permen, dagang minuman, makanan, biar kita pulang datang dapat ilmu, pulang bawa ampunan dosa. Coba dosa apa yang kita kerjain dari Senin ke Kamis? Dari Senin sampai Kamis banyak nggak dosa yang kita lakukan? Banyak. Kamis ke Senin lagi banyak nggak? Apalagi malam Minggu. Wow. Bayangkan datang ke markas Sabilut Taubah, dapat ilmu, dapat ampunan dosa. Itu aja ya, biar semangat. Insya Allah mudah-mudahan kelihatannya sederhana, orang melihat ini kumpulan garangan. Orang-orang yang punya masa lalu mungkin tidak baik, tapi ketahuilah banyak orang-orang besar juga didahului dengan masa lalu yang persoalannya juga besar. Sayyidina Umar contohnya, tapi begitu duduk bersama dengan Nabi, hadir senantiasa mendapatkan ilmu dari Nabi. Siapa yang tidak kenal seorang Sayyidina Umar? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mulia, dimuliakan. Dan yang terakhir, saya datang ke sini ingin mewujudkan doa saya. Kita kan suka doa tuh, tadi baca Fatihah, kan ada doa ya.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa tuh? Orang-orang yang diberikan ilmu, para nabi, rasul, orang soleh, orang alim. Tempat ini punya jejak, punya athar yang luar biasa dari kakek beliau, dari ayah beliau, dari ummi beliau sampai ke beliau. Maka kita selalu berdoa, berharap mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Maka semoga perjalanan bersama dengan beliau-beliau yang diberikan nikmat karunia oleh Allah dengan keilmuannya, kemuliaannya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan itu kepada kita semua. Terima kasih. Dengan segala kekurangan saya di majelis yang mulia ini, di hadapan guru kita, terlalu berani saya bicara sebetulnya di hadapan Gus Ikdam. Namun kalau sudah perintah dekingan pusat, udah nggak berani saya kalau pusat yang perintah. Dengan segala kekurangan, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masyaallah. Seneng ngefan sama Ustadz Sulmet. Terima kasih Ustadz, Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Saya kira beliau mau ceramah, mau bilangin saya atau bahkan mengkritik saya, malah waduh terlalu memuji saya sampai kopiah saya nggak muat ini tadi Ustaz. Duh, bahaya ini, bahaya. Tapi luar biasa. Ya, artinya mungkin memang nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi jatah seseorang itu memang sesuai porsinya masing-masing. Seseorang itu memiliki jatahnya masing-masing. Jadi si fulan ini jatahnya apa, jatahnya apa. Mungkin Ustadz Sulmet ini jatahnya ya di TV, bahkan beliau tadi di sinetron, sampai bertemu istri beliau, sampai kayak gitu. Mungkin kalau jatah saya ya ini menemani panjenengan semua ini, garangan-garangan ini tadi. Ya, ya semoga doakan saya terus sehat Ustadz, dan doakan saya ini ya kuat ya, karena ya kadang anak-anak ini nggak begitu menguntungkan. Tapi alhamdulillah. Jadi saya itu kalau capek Ustadz, mungkin kita dari luar kota, luar pulau, luar negeri, kalau capek ya vitamin saya ketika Senin sama Kamis duduk di sini, bahkan awalnya kadang ngantuk-ngantuk kayak ini tadi saya capek gitu ya, nanti ketemu orang-orang ini nggak tahu sehat lagi, vitamin, padahal kalau dilihat kan kayak racun. Tapi ternyata kalau diajak ngaji itu jadi vitamin mereka itu ya, padahal kalau dilihat dari lahirnya, dohirnya itu ya kayak racun itu tadi. Dari luar biasa, Masya Allah ya. Tapi memang seperti itulah, itu tadi istimewa yang didahulukan Ustadz Sulmet itu tadi ya, seperti bahasa simpel yang sering saya sampaikan kepada panjenengan semua. Artinya kita itu gimana menjadi seseorang itu jangan sampai selalu menunda-nunda. Mungkin sedekah, saya kalau harus punya uang banyak, mungkin tobat, kadang wah mumpung masih muda, kadang seperti itu. Padahal kata Ibnu Athaillah Sakandari itu, ketika seseorang itu menunda-nunda amal solehnya atau menunda-nunda perilaku kebaikannya, berarti di dalam hatinya itu masih ada beberapa kotoran, di dalam jiwanya itu masih memiliki kotoran-kotoran. Nah, ketika kita itu ingin membersihkan kotoran-kotoran tersebut, ya mensegerakan. Ketika ingin tobat ya nggak usah menunggu besok-besok. Ingin sedekah ya nggak usah menunggu harus sudah ngumpul banyak.
Orang itu kadang kalau nggak punya apa-apa, niat baiknya itu banyak, tapi setelah punya, ya itu berbeda memang. Itu berat. Makanya saya cerita ke Ustadz Somad, saya itu berusaha setiap Senin dan Kamis itu saya pulang. Karena kalau di luar kan saya mesti pulang itu, kalau orang Jawa Timur di Bekasi berkat. Bahkan kadang ya ada yang dikasih uang, kadang ada yang dikasih apa. Tapi kalau saya Senin sama Kamis di sini, ya kadang malah ngeluarin uang saya. Belajar ikhlas itu, dan semua keikhlasan itu pasti berawal dari paksaan. Pasti berawal dari paksaan. Kamu bisa sabar dengan pasanganmu, kamu bisa istiqomah sholat berjamaah, kamu bisa tahajud bangun tengah malam, kamu bisa sholat hajat bangun tengah malam. Ini awalnya pasti dipaksa, dan ketika keterpaksaan yang kita upayakan itu terus kita istiqomahkan, itu akan menjadi keikhlasan yang sempurna. Karena biasa, ya udah, mungkin biasa sedekah biasa jamaah, kalau nggak jamaah gak enak, akhirnya ikhlas. Tapi kalau kita tidak mau memaksa diri kita, ya udah, diri kita ya kayak gitu aja, jadi garangan terus.